Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hal menarik, dari cerita inspiratif, tips berguna, hingga obrolan seru yang pastinya bikin harimu lebih berwarna. Jadi, pastikan kamu stay tuned, karena setiap video dibuat khusus untuk kamu yang haus akan pengetahuan, hiburan, dan inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan konten-konten seru berikutnya. Let's get started. Pada suatu masa di Makkah, ketika kota itu masih dipenuhi dengan patung-patung berhala yang memenuhi Ka'bah, ada sebuah babak kelam dalam sejarah Islam. Rasulullah Muhammad SAW bersama kaum dari Bani Hashim dan Bani Muthalib menghadapi boikot yang diprakarsai oleh para pemimpin Quraisy. Kebijakan ini dilancarkan sebagai bentuk perlawanan terhadap ajaran tauhid yang dibawa Nabi, sebuah ancaman terhadap kekuasaan mereka yang didasari kepercayaan pagan. Hari itu, langit Makkah tampak tak berbeda. Matahari terik memanaskan setiap jengkal tanah, namun udara tak hanya terasa panas, melainkan penuh dengan ketegangan. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan para pemimpin Quraisy lainnya berkumpul di sekitar Ka'bah dengan tatapan tajam penuh kebencian. Mereka telah menandatangani perjanjian yang menggantung di dalam Ka'bah. Isinya jelas. Mereka akan mengisolasi Bani Hashim dan Muthalib dari semua hak ekonomi dan sosial. Tak ada jual beli, tak ada pernikahan, tak ada bantuan. Sebuah skenario yang dipenuhi ketidakadilan, tak memedulikan kemanusiaan. Di sudut lain, di pinggiran lembah Abu Talib, Rasulullah dan para pengikutnya, termasuk kaum keluarganya, berusaha bertahan di tengah kelaparan yang semakin menjadi-jadi. Mereka yang dulunya hidup dalam keberkecukupan, kini terpaksa memakan dedaunan kering, kulit kayu, dan apapun yang bisa membantu mereka bertahan. Di tengah penderitaan yang luar biasa, tangis anak-anak dan perempuan terdengar memecah keheningan malam. Khadijah, istri Rasulullah, yang dulu dikenal sebagai seorang saudagar kaya raya, kini tak memiliki apapun selain ketabahan dan keyakinan kepada Allah. Salah satu peristiwa yang paling mengiris hati adalah ketika Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah, berusaha membawa sekarung gandum untuk bibinya. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyusuri jalanan sunyi Makkah, berharap tak ada yang melihat. Namun, nasib berkata lain. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Abu Jahal, musuh bebuyutan Rasulullah. Abu Jahal dengan sorot mata penuh kebencian langsung memergoki Hakim. "Kamu pikir bisa menyelundupkan makanan kepada mereka?" gertaknya. Hakim tak gentar. Ia berusaha membela dirinya, namun suasana semakin memanas. Di saat-saat genting itu, datanglah Abu al-Bukhturi, seorang pria Quraisy lainnya, yang meskipun belum menerima Islam, namun ia tidak sepenuhnya setuju dengan kekejaman pemboikotan. Dengan tegas, ia berdiri di antara Hakim dan Abu Jahal menantangnya. "Biarkan dia lewat, Abu Jahal. Tidak ada kebaikan dalam mencegah orang memberi makan keluarganya," ucapnya. Dengan enggan, Abu Jahal mundur dan Hakim melanjutkan perjalanannya, membawa secercah harapan bagi Khadijah dan Rasulullah. Waktu terus berjalan, namun tidak ada tanda-tanda bahwa boikot akan dihentikan. Hari demi hari berlalu, dan situasi semakin sulit. Kaum Bani Hashim dan Muthalib kehilangan berat badan, wajah mereka tampak tirus dengan mata cekung yang menahan lapar. Namun, di tengah keterbatasan itu, ada satu hal yang tak pernah hilang, keimanan mereka kepada Allah. Rasulullah, meski lemah secara fisik, terus memberikan semangat kepada kaumnya, meyakinkan mereka bahwa ujian ini hanyalah sementara, bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang bersabar. Akhirnya, setelah 3 tahun yang panjang, beberapa tokoh Quraisy yang masih memiliki hati nurani mulai merasa gelisah. Mereka mulai sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah ketidakadilan yang nyata. Dengan suara hati yang terusik, mereka mulai merencanakan cara untuk membatalkan perjanjian boikot tersebut. Dikisahkan bahwa pada suatu malam, Rasulullah mendapat wahyu dari Allah bahwa papan perjanjian boikot yang digantung di dalam Ka'bah telah hancur. Semua tulisan kecuali nama Allah telah dihapus oleh rayap. Kabar ini segera sampai kepada para pemimpin Quraisy, dan ketika mereka memeriksa papan tersebut, ternyata benar. Kehendak Allah telah terjadi. Pemboikotan pun berakhir. Perlahan-lahan, Rasulullah dan kaumnya kembali dapat berinteraksi dengan masyarakat Makkah, meskipun penderitaan yang mereka alami meninggalkan luka yang dalam. Namun, dari ujian yang begitu berat, muncul sebuah keteguhan yang semakin kokoh. Para sahabat yang menyaksikan kesabaran Rasulullah dan keluarganya semakin yakin bahwa agama ini layak diperjuangkan, meskipun dengan pengorbanan yang besar.
Kisah pemboikotan ini adalah salah satu dari sekian banyak ujian yang dihadapi Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam. Meski diselimuti oleh penderitaan yang luar biasa, baik fisik maupun emosional, Rasulullah dan pengikutnya menunjukkan kepada dunia bahwa keteguhan iman dapat bertahan melampaui cobaan apapun. Di tengah-tengah kelaparan, rasa sakit, dan kehilangan, ada harapan. Dan harapan itu adalah keyakinan bahwa Allah selalu bersama mereka yang bersabar dan percaya pada keadilannya. Setiap ujian membawa pelajaran. Dari penderitaan 3 tahun itu, kita belajar tentang ketabahan, kesabaran, dan betapa kuatnya doa dari mereka yang tertindas. Sebuah pengingat abadi bahwa pertolongan Allah selalu hadir, meski dalam bentuk yang tak selalu kita pahami pada awalnya.